Hai Sobat Servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin showcase dengan kerusakan tidak dingin sama sekali pada bagian ruangan ini. Baik, kita akan coba cek. Ini untuk pengaturan suhunya, posisinya kita hidupkan dulu. Kemudian lampu kita nyalakan. Dan di sini saya rasakan showcase sudah bekerja. Untuk fan kondensornya di sini terasa sudah bekerja. Oke. Mari kita coba intip ke bagian belakang. Kita akan lihat bagaimana kondisi mesinnya. Untuk modelnya di sini adalah SRS 278MR. Nah, di sini modelnya serta diagram kelistrikannya. Untuk mesin kompresornya di sini nampak, kita lihat di sini mesin kompresor sama sekali tidak bekerja ya. Jadi sama sekali. Dan di sini menggunakan kompresor dengan model CMA 057 LHJG, kategorinya 1/6 PK+. Nah, untuk pipa tekannya di sini tidak ada terasa hangat atau panas. Baik, saya cabut dulu sumber. Yang pertama kita akan coba cek apakah kondisi freon ini masih ada. Untuk itu saya coba patahkan saja di bagian pipa pengisian di sini. Kita bisa patahkan apakah ada freon. Wah, ternyata tidak ada sama sekali ya freon. Jadi memang ada indikasi kebocoran. Untuk itu kita bisa lakukan lagi untuk overload dan PTC relay ini. Apakah kondisinya normal? Nah, ini kita sambil goncang-goncang. Apabila ada seperti pecahan-pecahan gitu, berarti PTC relay rusak. Namun kondisinya masih bagus ini, PTC relay dan overload. Tidak ada masalah ya, tidak ada yang mencurigakan di sini. Oke, jadi positif kompresornya ini rusak ya. Jadi kompresor rusak mungkin akibat ada kebocoran freon, jadi mengakibatkan kompresor rusak. Baik, kita coba cari di mana letak kebocorannya. Di sini ada jejak-jejak seperti bercak oli. Mari kita coba telusuri. Oh, ternyata di sini. Di sini ada kebocoran kecil ya. Di sini ada bekasnya, ini ada tertusuk benda tajam. Nah, ini jejaknya ada oli. Nah, ini ada oli ya. Jadi di sini ada kebocoran. Mungkin karena bocor dan terus dihidupkan terus, akhirnya mesin kompresor overheating dan rusak. Untuk itu kita akan lakukan penambalan evaporator ini. Baik, untuk penambalan evaporator ini kita coba baringkan supaya pada saat proses pengelasan nanti dan penambalan kita tidak mengalami kesulitan. Nah, ini sudah saya baringkan. Di sini saya akan coba bersihkan dulu lapisan cat yang melekat pada evap ini. Jadi cara untuk melakukan penambalan evaporator ini seperti ini. Kita kerik bagian yang mau kita tambal saja. Oke, saya bersihkan dulu menggunakan cutter. Nah, seperti ini ya. Sudah nampak di situ bocornya. Kemudian saya siapkan ini kawat lasnya, yaitu alu platinum. Nah, ini memang spesial untuk menambal evap. Oke, saya coba mulai proses penambalan.
Yang pertama kita akan lakukan pemanasan terlebih dahulu pada bagian-bagian sekeliling pada EVAP ini ya. Pastikan kondisinya sudah mengering. Nah, di sini ada dorongan keluar. Nah, itu memang begitu karena di dalam EVAP ini mungkin ada kandungan oli sehingga akan terus mendorong. Pada saat seperti ini kita tidak bisa melakukan penambalan karena akan selalu terdorong. Jadi kita panaskan saja, biarkan saja sampai kandungan oli itu terbakar ataupun keluar dengan sendirinya ya. Oke, kita coba panaskan di bagian sekeliling-sekelilingnya. Oke, kalau memang masih ada kobaran api yang keluar, kita coba panasi lagi. Nanti secara tidak langsung oli akan keluar. Nah, ini sudah mulai keluar ya, oli yang ada di dalam EVAP. Oke, ini olinya sudah mulai keluar ya. Nah, ini kita lihat olinya sudah mulai keluar. Nah, ini yang oli yang ada di kandungan itu sudah pada keluar. Nah, ini kita coba keringkan lagi. Coba kita keringkan lagi menggunakan las. Nah, ini kita putar-putar sampai betul-betul sudah kering merata. Jadi memang proses pengelasannya ini memang butuh kesabaran, tidak bisa langsung kita melakukan penambalan. Nah, ini kita coba keringkan lagi sampai betul-betul tidak ada kandungan oli yang ada di dalam EVAP. Oke, kita coba panaskan lagi ya, sampai betul-betul tidak ada kandungan oli yang di dalam EVAP ini, baru kita bisa melakukan penambalan. Namun terkadang banyak teman-teman ya yang sulit melakukan penambalan, mungkin ya seperti ini kejadiannya. Jadi tidak dibersihkan dulu kandungan oli yang ada, langsung ditambal memang sangat sulit. Ya, di sini saya mencoba memberikan caranya. Setelah itu kita bisa lakukan pengerikan kembali. Kita bersihkan pada bagian yang mau kita tambal. Apabila ini sudah mulai bersih, tidak ada kandungan oli, kita bersihkan lagi menggunakan cutter bagian-bagian yang mau kita tambal. Oke, kita kerik saja perlahan-lahan sehingga tidak terlihat kotor. Baik, kalau sudah merasa bersih, baru kita bisa lakukan proses penambalan dengan menggunakan alu platinum. Nah, ini pertama kita coba panaskan, kemudian kiranya sudah mencapai suhu yang pas, kita tinggal tuangkan kawat alu platinum dan secara spontan akan mencair, meleleh sendiri, menyebar hingga menutupi bagian yang berlubang. Nah, ini seperti ini hasilnya, sudah merata menutup. Coba saya dekatkan dulu. Nah, ini, wah, ini sudah merata ya teman-teman. Jadi seperti ini hasilnya, sudah menutup semua ke bagian yang berlubang. Nah, ini rata. Jadi seperti ini caranya menambal. Pastikan kandungan oli yang ada di EVAP harus bersih ya, baru kita bisa lakukan penambalan. Mantap ini.
Oke, setelah proses penambalan kita bisa langsung lakukan pembersihan. Nah, ini untuk lebih baik itu kita lakukan pembersihan terlebih dahulu pada bagian-bagian yang terlihat kotor ya. Mungkin kita bisa lakukan pengecatan kembali supaya tidak terlihat ada bekas tambalan ya. Mungkin kita bisa gunakan cat deco ya. Nah, ini kita bisa lakukan pengecatan di bagian ini. Nah, ini saya siapkan pilok ya. Oke, saya cat saja supaya warnanya bisa kembali putih seperti mirip aslinya. Untuk pengecatan bisa dilakukan 2 kali ya. Waktu yang pertama dasarnya, kemudian setelah itu sudah agak kering baru kita lakukan pengecatan yang kedua. Oke, seperti ini sudah saya rasa. Oke, proses pengecatan penambalan sudah selesai. Selanjutnya kita beralih lagi ke belakang, kita lakukan penggantian mesin kompresor. Nah, ini saya akan lakukan pengelasan pada bagian pipa tekan dan pipa hisapnya. Ini saya lepas dulu pentil pengisiannya dan saya buatkan pentil pengisian pada bagian samping kiri. Kemudian saya coba hidupkan dulu, saya akan lakukan flashing. Nah, ini kita harus lakukan flashing pada bagian pipa evaporator dan kondensor ya. Lakukan flashing ini secara benar ya. Kita harus benar-benar bersihkan kandungan oli yang ada di pipa kondensor maupun pipa evaporator. Untuk teman-teman bebas melakukan flashing, mungkin menggunakan gas atau apa sejenisnya, yang penting kondisinya bersih. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk filter dryer ini harus dilakukan penggantian, karena menurut saya untuk filter dryer ini sudah tidak layak dipakai. Oke, kita lakukan penggantian pada bagian filter dryer ini. Oke, saya lepas dulu filter dryernya dan saya akan melakukan penggantian ya pada filter dryer ini. Oke, sudah terlepas. Setelah filter dryer saya ganti, nah ini seperti ini ya, filter dryernya sudah saya ganti yang baru ya, sudah saya flashing. Kemudian untuk pengelasan pipa tekan dan pipa hisap sudah saya buatkan pentil pengisian. Selanjutnya kita lakukan proses pemakuman. Nah, ini proses pemakuman, dan jangan lupa selang sudah terpasang pada freon manifold. Kita siapkan yaitu mesin vakumnya. Nah, ini mesin vakumnya, kita pasangkan selang manifold pada mesin vakum. Kemudian jangan lupa ini untuk selang-selangnya ini kita kencangkan, jangan sampai ada yang kendor. Selanjutnya kita hidupkan mesin vakum. Nah, dan proses pemakuman berlangsung. Baik teman-teman, setelah 30 menit proses pemakuman berlangsung, dan ini mesin vakum saya coba matikan, dan selanjutnya kita akan lakukan proses pengisian freon. Nah, ini proses pengisian freon yaitu menggunakan freon R134. Nah, sebelum melakukan pengisian freon jangan lupa udara yang terjebak harus kita buang terlebih dahulu. Nah,
ini baru kita bisa melakukan proses pengisian freon. Untuk pengisian freon paling tidak di 10 PSI sudah cukup. Jadi sebelum mesin hidup ini saya masukkan di 50 PSI. Kemudian saya hidupkan mesin showcase-nya, jarum perlahan turun hingga menunjukkan di angka 0 PSI. Kemudian kita bisa lakukan penambahan freon hingga mencapai di 10 PSI. Oke, ini di 0 PSI. Coba saya tambahkan freonnya. Nah, ini tambahkan secara perlahan-lahan hingga pas di 10 PSI. Saya rasa ini sudah cukup. Saatnya kita coba cek untuk filternya, ini terasa hangat ya. Pastikan, wah mantap ini. Kemudian untuk kompresor ini bekerja, pipa tekannya terasa hangat, panas ya. Oke, jadi proses pengisian ini sudah cukup saja di tekanan 10 PSI. Dan kita bisa cek dulu bagian ruang showcase ini. Nah, di sini coba kita lihat untuk bagian evapnya sudah mulai terbentuk butiran salju. Nah, di sini sudah nampak butiran saljunya sudah mulai nampak di sekitar evap ini. Pertanda ini sudah dingin ini. Nah, ini terlihat ya butiran saljunya sudah merata. Mungkin untuk pengujian saya coba berikan ini air ya pada kemasan. Nanti kita akan coba cek esok bagaimana hasilnya, apakah masih normal kondisi showcase ini dingin ya. Baik, saya tinggal dulu. Baik teman-teman, setelah keesokan harinya ya, saya coba lakukan pengecekan kembali bagaimana hasilnya. Nah, di sini untuk evapnya masih dingin ya, saljunya masih merata. Nah, untuk airnya di sini saya rasakan, wah ini sudah terasa dingin sekali ini ya. Terlihat ini butek, ini artinya sudah dingin ya teman-teman. Jadi untuk proses perbaikan lemari showcase ini saya rasa sudah selesai dan mantap hasilnya ya teman-teman. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.